Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Arida. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu shared hosting server pada materi kelas 12 administrasi sistem jaringan. Apa itu shared hosting server? Shared hosting server biasanya dikenal dengan internet yang berupa awan. Nah, di situ biasanya orang berpikir, awan itu apa sih? Kok bisa nyimpen data dari HP, PC, laptop, database dan macam-macam seperti disimpannya melalui database, remote server, remote desktop, itu tuh masuknya di situ. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan di bagian hosting. Nah, hosting merupakan istilah untuk jasa penyewaan server internet untuk keperluan website dan email. Pemakai umum menyewa jasa hosting kepada penyedia hosting seperti ID Hostinger, triple null web host, IDC cold host, dan mendapatkan akun hosting, sejumlah ruang disk, akun email, akses shell atau FTP, dan lain-lain. Dan dapat mengupload file-file website yang kemudian nanti dapat dilihat oleh pengguna website. Nah, pada bagian ini, biasanya pengguna itu menyewa ke beberapa seperti penyewa ID host yang lain. Nah, ini dikategorikan. Bisa dikasarkan seperti kita nyewa rumah atau kita seperti ngekos. Nah, di situ kan kita disediain tempat, kita bayar, kita diberikan fasilitas seperti rumah dan lain-lain yang ada di dalamnya gitu. Seperti air. Nah, di situ tuh kan kita udah jadi tuh, udah ada. Kita nggak perlu lagi bangun-bangun, cuman kita tuh jalanin aja di situ. Nah, yang di sini sejumlah disk, akun email, akses itu tuh cuman ibaratkan kita bikin sesuatu yang besar. Nah, sejumlah ruangan itu berapa ruangan tergantung dari penyewanya juga sih sebenarnya, memberikan berapa ruang gitu. Terus bisa disebut juga web hosting karena umumnya selalu berkaitan dengan website, walaupun bisa saja ada layanan hosting yang khusus email saja seperti email hosting. Nah, akses telnet atau SSH atau shell saja, shell hosting namanya, dan sebagainya. Nah, di bagian sini biasanya ini yang condong ke satu tujuan aja. Nah, lanjut. Di bagian shared hosting, pada dasarnya jenis hosting ini bekerja untuk memberikan sumber daya server yang nantinya akan digunakan oleh beberapa situs web yang memiliki layanan sama. Nah, di sini biasanya nggak ada yang namanya satu persatu. Di sini semuanya gabung nimpuk satu orang nimpuk lagi satu orang lain gitu. Seperti tim lah. Nah, itu situ tuh kerjasamanya banyak. Nah, itu contohnya itu seperti gambar yang di pojok kanan, samping kanan. Di situ tuh menampilkan bahwa satu server itu biasanya bisa digunakan oleh beberapa user. Nah, penjelasan lebih luasnya lagi adalah bahwa shared hosting ini memberikan layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama ke beberapa akun lainnya di dalam satu server yang sama, hingga dalam kinerjanya akan memakai servis bersama. Nah, di sini biasanya lakukan bersama. Mungkin ada yang search-nya sama, ada search-nya beda. Nah, ada yang nyimpan datanya sama, ada yang nyimpan datanya beda. Di bagian sini biasanya ada kendala di bagian delay waktu menyimpan. Karena kan limitnya di situ tuh kita nggak tahu tuh karena dari penyewanya itu memberikan kita berapa. Nah, kembali lagi ke limit yang diberikan oleh penyewa itu. Kenapa harus sesuai limit? Karena si penyewanya cuma memberikan segitu. Apabila unlimited, nah, atau unlimited, itu biasanya tanpa batas. Nah, itu biasanya menggunakan server yang besar. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya nih. Yang bagian rumah ini disebut shared hostingnya.
diibaratkan sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Nah, akun hosting diibaratkan para penghuni rumah. Nah, pada gambar bawah, para penghuni atau pengguna layanan shared hosting berbagi resource atau kapasitas server bersama. Jadi, jika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas temanmu yang lain. Nah, itu berarti kita jangan sampai ada jangan sampai kita terbikin satu masalah. Satu masalah aja bikin semuanya kena masalah gitu. Ibaratnya ngajak bareng ke hal yang buruk gitu. Nah, apabila satunya cepat, semua lancar gitu. Nah, lancar-lancar aja kalau apabila yang lainnya minimal tidak ada salahnya gitu. Mungkin delay dikit karena berat yang dibuka, yang di search-nya mungkin itu bisa jadi kendala gitu. Tapi apabila yang dibukanya itu atau di search-nya itu yang berat banget atau yang lebih dikatakan ya over limit, itu mengakibatkan semua yang lain terkendala. Satu overload, yang lain-lainnya lagi overheat. Nah, bikin lama gitu. Tuh. Selanjutnya, kelebihannya, harga lebih murah jika dibandingkan dengan jenis layanan web hosting yang lain. Karena layanan shared hosting menjuari harga paling murah dari yang lain. Nah, tuh biasanya di sini lebih murah karena ya itu tadi kembali ke pembatasannya gitu. Penggunaan mudah. Pengguna akan dimudahkan karena nanti semua operasional server akan diambil alih oleh penyedia layanan. Sehingga bagi para pemula yang tidak memiliki pemahaman mengenai pemrograman, masih tetap bisa untuk mengelola situs web atau blog. Nah, ini biasanya itu kita cuma perlu fokus ke bagian cara pembikinan website. Maksudnya itu condong ke bagian tampilannya aja, bukan yang kayak limitnya, harus update apabila overheat atau over limit. Itu kan biasanya kalau over limit, kita harus update lagi, bikin baru lagi, itu makan waktu lama. Tapi kalau hanya di bagian seperti ini kita menyewa, kita cuma perlu fokus ke bagian tampilan web. Nah, itu kita cuma fokusnya ke situ. Yang bagian selain itu akan diambil alih oleh si penyedia layanan karena si penyedia layanan itu pasti yang akan menganalisa gitu, apakah benar atau tidak gitu. Terus yang ketiga, administrasi dan pemeliharaan server mudah. Maksudnya, penggunaan lebih difokuskan pada pembelajaran mengenai blog ataupun website yang sedang dibangun. Namun, hal ini hanya sementara waktu karena pengguna harus mengganti layanan ketika sudah mengalami traffic pengunjung. Mengenai administrasi dan pemeliharaan server, pengguna tidak perlu memikirkan lagi karena semuanya sudah diambil alih. Nah, ini kembali tadi yang seperti penjelasan yang tadi. Di bagian sini ada yang namanya pengguna harus mengganti layanan ketika sudah mengalami traffic pengunjung. Nah, di sini apabila traffic atau limitnya sudah melebihi batas, nah biasanya si penyedia akan membuatkan yang baru lagi. Gitu. Update terus. Kita cuma fokusnya ke situ-situ aja tadi. Kita dengan santainya fokus menampilkan hal-hal yang bagus di background atau di belakang gitu, si penyedia layanannya lah yang meminimalisirkan gitu agar tidak terjadinya uh, over traffic yang lebih lama lagi, yang lebih melunjak tinggi lah. Nah, apabila melebihi tinggi, biasanya itu akan mengakibatkan lama atau delay di bagian kita membuka browser. Nah, di situ biasanya pengguna-pengguna yang lain itu akan merasakan delay, lama, lemot, lelet, nge-lag. Nah, di situ. Terus yang keempat, sangat ideal untuk blog maupun website bisnis skala kecil. Menawarkan layanan dengan harga yang sangat murah, sangat cocok untuk seseorang yang melakukan bisnis dengan situs blog atau web dengan skala kecil. Lalu, alasan yang kedua adalah mengenai pemahaman dan kemampuan seorang dalam mengelola hosting, tentu
untuk yang baru terjun di dunia web hosting akan kesulitan untuk menjalankan layanan hosting. Nah, di sini biasanya eh, share shared hosting server ini biasa ditujukan untuk orang-orang yang ingin memulai dari kecil. Tahunya tuh cuman sedikit, kayak cuman tahu cara bikin tampilan website aja nih, tapi nggak bisa yang lain-lain. Tapi dia mau bikin websitenya sendiri dan menghasilkan uang sendiri gitu. Jadi dia nyewa gitu. Ini sangat cocok karena apa? Ini adalah hosting yang paling mudah didapatkan, digunakan, administrasinya pun enak, pemeliharaannya enak, pokoknya segalanya enak. Akan tetapi di sini ada kekurangannya. Nah, kita lanjut ke kekurangan. Karena kan kelebihan itu pasti ada kekurangan gitu. Lanjut kekurangan, karena dipergunakan bersama-sama, jika salah satu pengguna menyebabkan overload atau gangguan pada server, maka pengguna yang lain berpotensi terkena dampaknya. Nah, di sini yang kita ambil tadi. Apabila ada yang bikin masalah, maksudnya yang bikin masalah itu kayak sesuatu yang nggak perlu banget terjadi, yang banyak dihindarin orang, tapi dia malah ngelakuin. Nah, di sini yang bikin jadi masalah. Terus, apabila sudah melebihi overload atau limitnya, yang lain akan kena. Seperti lelet, lemot, ya itu tadi. Terus, pengguna shared hosting memiliki akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengelola filenya sendiri. Nah, ini maksudnya eh, pengguna itu cuma bisa mengakses file sendiri, nggak bisa mengakses yang file-file orang lain gitu. Kekurangannya gitu. Karena apa? Ini bisa dikatakan open source, tapi bisa dikatakan closed source. Gitu. Maksudnya itu bisa terbuka, bisa dilihat orang, tapi tidak bisa mengakses. Gitu. Nah, maksudnya mengakses itu di sini dikatakan di sini pengguna shared memiliki akses yang terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengolah filenya sendiri. Sebenarnya bisa, maksudnya bisa tuh bukannya mengakses file yang sesama pengguna yang lain, tapi maksudnya itu uh, pengguna penyewa atau yang lain, bukan penyewa yang sama gitu. Kalau penyewa yang lain bisa, tapi kalau penyewa yang sama biasanya tuh berdampak tidak bisa. Nah, serta mengelolanya itu sendiri, bukan yang kayak bisa diakses bersama, dikelola bersama. Seluruh setting, batasan, atau limit sudah ditentukan oleh pengelola server. Pelanggaran pada ketentuan pengelola server dapat mengakibatkan penahanan hingga penghapusan akun. Nah, biasanya di sini eh, apabila sudah melewati batas atau limit, si penyewa pengelola pasti akan menghapus akun yang tadi diganti dengan akun yang baru. Itu. Nah, lanjut ke bagian cara kerja web hosting. Ini penjelasan sehabis dari shared hosting server tadi. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ketika pengguna akses sebuah website, baik menggunakan IP address maupun nama domain melalui browser yang menggunakan network protokol HTTP, internet akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting. Selanjutnya, server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet dan selanjutnya terjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan gambar. Nah, di sini tuh ini yang digambar samping kanan itu adalah prosesnya. Misalnya kita men-search di Google atau browser, cari contohnya youtube.com. Nah, itu kan proses tuh nyari YouTube tuh yang mana. Ya. Kalau kita ngetik cuman www.youtube.com, itu akan tampil cuman berupa tampilan awal, bukan yang kita langsung search tampil lagu yang kita inginkan. Contoh YouTube strip lagu Tulus. Nah, itu baru tampil langsung lagu Tulusnya gitu. Tapi kalau yang kita search
cuman search YouTube aja, youtube.com, itu tuh akan menampilkan tampilan interface pertama di YouTube. Kita awal buka seperti kalau kita download aplikasinya kan tampil tuh tampilan awal. Banyak tuh saran-saran video-video yang lain, macam-macam. Tapi bukan yang kita inginkan kan. Jadi kalau ingin langsung, kita langsung ketikkan habis YouTube strip lagu yang kita inginkan atau apa video yang kita tonton. Nah itu selanjutnya ini bagaimana sih cara tutorial masuk ke web? Ada yang mayoritasnya ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, jadi ketika pengguna ingin mengakses suatu website, maka pengguna perlu mengetikkan alamat website pada browser yang awam itu biasanya orang mengetikkan IP address. Nah, itu awam. Yang nggak awam atau sudah jadi masyarakat banget di masyarakat gitu, biasanya langsung ke nama atau domain. Nah, kemudian perintah dari browser akan diteruskan internet ke server hosting untuk dieksekusi sesuai permintaan. Hasil dari aktivitas ini adalah tampilan gambar dan informasi website yang ingin diakses, yang akan diteruskan oleh internet agar dapat tampil pada browser pengguna, sehingga pengguna mendapatkan tampilan halaman website yang pengguna butuhkan. Begitulah cara kerja web hosting. Nah, ini langkahnya. Langkah pertama, yang kita ingin tuju itu apa? Misalnya tadi YouTube. Nah, kalau YouTube, di pada gambar 2 ini dijelaskannya menggunakan HTTPS. Tapi kalau cuma pakai www.youtube.com itu bisa. Nah, lanjut. Yang langkah 3, server. Server itu mencari di bagian data. Nah, waktu datanya itu mengembalikan lagi ke browser untuk kembali menampilkan. Setelah itu, data-datanya dan gambar-gambarnya akan tampil di depan layar. Itu. Nah, apabila telah selesai, ini beranda macam-macam kayak gitu. Tampil interface awal. Itu. Nah, di bagian sini biasanya ini apabila kita langsung menuju ke satu website aja, nggak mau kayak langsung apa yang kita tuju, kayak kita tadi mau nonton di YouTube, dengerin lagu Tulus. Nah, tapi kalau mau lihat di YouTube-nya aja langsung, kita bukan ingin cari Tulus atau bukan ingin cari apa yang kita inginkan, cuma mau lihat-lihat doang, ya tinggal kita masuk ke YouTube-nya aja tampil interface. Tapi kalau ingin tujuan kita cari, yaitu bisa juga sih kalau lewat langsung dari domainnya aja. Maksudnya domain itu yang tadi www.youtube.com. Habis kita masuk, kita klik, masuk tuh ada di bagian search bar awalnya itu search. Nah, itu baru itu bisa lewat situ. Tapi kalau ingin cepat, biasanya pakai YouTube, strip, plus tuh cepat biasanya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang tidak mengenakan atau tidak enak dilihat. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.